Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faimal Nafajar, NIM 245. Di sini saya mahasiswa semester 6 ES 6F. Ini saya membuat video tentang rangkuman materi praktik pasar modal syariah mulai dari tugas pertama hingga tugas ke-6. Video ini saya buat sebagai persyaratan untuk lulus UTS praktik pasar modal syariah. Yang pertama yaitu review berita permasalahan pasar modal syariah, di mana pada taks ini merupakan tugas pertama. Langsung saja ke pembahasan. Di sini berita yang saya ambil adalah tentang BI dalam mengembangkan pasar modal syariah. Berdasarkan hasil tinjauan dari permasalahan ini, dapat disimpulkan jika pasar modal syariah tanah air terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini terbukti dari mendominasinya transaksi yang berkaitan dengan saham syariah. Dari sisi jumlah saham, sebanyak 413 saham dari total 669 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia merupakan saham-saham termasuk dalam daftar efek syariah. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BI dalam mengembangkan pasar modal syariah. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan pasar modal syariah adalah rendahnya literasi masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah, di mana untuk mengatasi maka pihak-pihak terkait seperti BI, OJK maupun lembaga keuangan syariah atau pemerintah perlu memberikan informasi sebanyak-banyaknya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat agar masyarakat menjadi lebih kaya informasi sehingga memudahkannya untuk pengambilan keputusan. Juga menjangkau dan mengedukasi masyarakat mengenai pasar modal syariah melalui kantor-kantor perwakilan BII yang tersebar di penjuru tanah air. Dan untuk lebih jelasnya, seperti inilah bentuk review yang saya buat dalam tugas pertama, yaitu review berita permasalahan di pasar modal syariah. Selanjutnya adalah taks kedua, yaitu data perkembangan obligasi syariah tahun 2015 hingga tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, perkembangan suku pada tahun 2015 hingga 2020 dapat dilihat pada grafik. Pada grafik tersebut menunjukkan jika perkembangan obligasi syariah di Indonesia dimulai dari tahun 2015 hingga 2020 mengalami pertumbuhan yang cukup baik, di mana pada grafik digambarkan dengan terus tumbuhnya nilai outstanding, jumlah suku outstanding, nilai akumulasi penerbitan, akumulasi jumlah penerbitan suku, terus menunjukkan peningkatan yang positif di tiap tahunnya. Dan pada taks 2 ini juga mencantumkan tabel daftar obligasi syariah atau suku yang masih aktif hingga sekarang. Selanjutnya adalah taks 3. Di sini membahas tentang proses transaksi atau membeli dan menjual efek di pasar modal syariah. Langsung saja ke materinya. Di Indonesia hanya terdapat satu penyelenggara kegiatan bursa efek, yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau BII, yang merupakan bursa efek hasil penggabungan dari PT Bursa Efek Jakarta atau BIJ dan PT Bursa Efek Surabaya atau BIS pada tahun 2007. BII menyelenggarakan perdagangan atas hampir semua efek yang ada dan diterbitkan di Indonesia, yaitu efek bersifat ekuitas, obligasi, suku, efek derivatif, unit penyertaan reksadana yang diperdagangkan di bursa atau exchange trade fund, dan efek dragon aset atau EBA. Perdagangan efek di bursa dapat dibagi menjadi beberapa tahap, dimulai dari proses pembukaan rekening efek dan penyampaian order dari nasabah kepada AB, proses order, pelaksanaan transaksi atau matching, proses clearing, perjanjian, dan penyelesaian transaksi. Secara umum, tahapan tersebut berlaku untuk semua jenis efek yang diperdagangkan di BII. Perbedaannya hanya terletak pada spesifikasi transaksi, seperti fraksi harga dan batasan harga yang diperkenankan. Uraian berikut difokuskan pada mekanisme dan spesifikasi transaksi saham. Apabila ada perbedaan dan jenis efek lainnya, dijelaskan dalam kalimat sendiri. Ringkasan proses perdagangan efek BII dapat dilihat pada yang ada di bagian di samping. Pada taks 3 ini
membahas tentang proses transaksi sebagaimana berikut, dan lebih jelasnya seperti gambar di samping menjelaskan bagaimana prosesnya lebih rinci. Dan task keempat adalah praktik transaksi di pasar modal syariah, di mana dalam task keempat ini berupa bentuk video bagaimana proses transaksinya berjalan. Seperti halnya pada contoh ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membeli saham syariah. Sebelum kita melakukan jual beli saham syariah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat rekening dana nasabah. Apa sih itu rekening dana nasabah atau juga disebut dengan RDN? Bagaimana juga cara membuatnya? Rekening dana nasabah merupakan sebuah rekening khusus yang dipergunakan untuk transaksi efek atau surat berharga, di mana untuk membeli suatu saham menggunakan saldo yang ada di dalam RDN. RDN tersebut dapat menerima transfer dari maupun ke rekening bank biasa. Jadi jika kita memiliki RDN, kita dapat mengirim saldo dari rekening bank biasa ke RDN ataupun juga sebaliknya. Selanjutnya adalah cara membuat RDN atau rekening dana nasabah secara online. Yang pertama adalah kita pilih sekuritas tempat untuk membuka RDN. Sekuritas itu ya contohnya seperti Mandiri Sekuritas, Indo Premier Sekuritas dan sebagainya. Di mana per tanggal April 2020 terdapat 16 sekuritas yang menyediakan SOTS atau Syariah Online Trading System. SOTS itu sendiri hanya akan menampilkan saham syariah saja, sehingga antara saham syariah dengan saham konvensional itu akan terpisah, dan dimana dalam sistem SOTS itu hanya menampilkan saham yang sifatnya syariah. Selanjutnya, bagaimana membuat RDN itu sendiri? Pertama adalah buka halaman website sekuritas yang dipilih, lalu pilih buka rekening melalui sistem online. Setelah itu kita isikan semua formulirnya yang ada di dalam website tersebut. Jika sudah, maka kita akan mendapat username dan password, yang artinya kita sudah selesai membuat RDN itu sendiri. Selanjutnya langkah yang kedua dalam jual beli saham, yaitu aktivasi RDN. Dalam aktivasi RDN, langkah pertama yaitu download aplikasi sekuritas, bisa digunakan di HP maupun di PC. Dan yang kedua adalah aktifkan menggunakan username dan password yang telah kita peroleh sebelumnya. Jika sudah, langsung transfer saldo minimal dari rekening bank biasa menuju ke RDN. Setelah kita mengisi saldo minimal, maka akun RDN itu sudah siap untuk melakukan jual beli saham. Dalam mengisi saldo minimal RDN, kita dapat mengisi mulai dari nominal Rp100.000, Rp1.000.000 sampai dengan Rp5.000.000. Bahkan ada juga yang lebih dari itu, dimana besaran minimal saldo itu merupakan ketentuan dari sekuritas yang kita gunakan. Nah, setelah kita sudah selesai melakukan aktivasi RDN dan mengisi saldonya, kita akan bisa melakukan jual beli saham syariah. Biar lebih mudahnya, saya akan memberikan contoh bagaimana simulasi jual beli saham atau juga perhitungan bagaimana dalam membeli saham. Dalam simulasi sederhana kali ini, saya mengambil contoh pembelian saham Telkom. Misalkan kita memiliki saldo RDN sebesar Rp3.000.000, lalu harga satu lembar saham Telkom misalkan Rp3.000, dimana minimal pembeliannya adalah satu lot, dan satu lot ini
berisi 100 lembar. Maka harga satu lotnya jika dihitung senilai dengan Rp300.000. Sedangkan kita di sini ingin membeli 5 lot. Maka jika diakumulasikan 5 lot ini senilai dengan Rp1.500.000. Maka saldo kita nanti akan berkurang Rp1.500.000. Selanjutnya adalah taks kelima, yaitu istilah pasar modal syariah. Pada kali ini saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada pada pasar modal syariah. Yang pertama yaitu dalam kategori istilah saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan oleh sebuah perusahaan. Lalu yang kedua adalah saham syariah, merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang ketiga adalah efek. Efek adalah suatu berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Yang keempat adalah saham berharga, adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Pasar modal, kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang ditarikatnya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dan yang keenam adalah pasar modal syariah, kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang ketujuh adalah sekuritas, di mana perusahaan yang menyediakan jasa menjadi perantara untuk jual beli saham. Dan yang kedelapan adalah rekening, merupakan alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Dan yang kesembilan adalah deposit atau saldo, yang merupakan uang yang disimpan dalam rekening. Selanjutnya untuk kategori istilah ada singkatan RDN. RDN adalah rekening dana nasabah. Sedangkan yang kedua adalah SOTS, di mana SOTS adalah Syariah Online Trading System, merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Yang ketiga adalah BI atau IDX atau Bursa Efek Indonesia, merupakan perusahaan yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Dan yang keempat adalah JATS, merupakan Jakarta Automated Trading System, sistem terkomputerisasi yang diterapkan di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kelima adalah JII atau Jakarta Islamic Index, adalah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Dan untuk lebih detailnya pilihannya dokumen di samping, dimana semua singkatan dan istilah sudah saya rangkum di situ. Dan taks ke-6 atau taks terakhir adalah praktik akad ijarah pada transaksi efek di pasar modal syariah, dimana praktik ini saya rangkum dalam sebuah video. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu akad yang dipergunakan dalam transaksi efek syariah dalam pasar modal syariah. Salah satu akad yang akan saya bahas yaitu akad ijarah. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu tentang pengertian akad ijarah. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang dan jasa. Contohnya yaitu suku ijarah, di mana suku ijarah itu diterbitkan berdasarkan akad ijarah dan diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu suku kepemilikan aset berwujud yang disewakan, dan yang kedua adalah suku kepemilikan manfaat, dan yang ketiga adalah suku kepemilikan jasa. Sedangkan berdasarkan deskripsi fatwa The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, dari segi objek akad terdapat 3 jenis suku ijarah. Yang pertama yaitu suku ijarah milkiyah al-a'yan al-mu'jarah atau Certificates of Ownership in Leased Asset, di mana suku ijarah yang melambangkan kepemilikan atas aset yang bertujuan untuk disewakan, atau investor adalah pemilik atas aset dan tentu saja berikut manfaatnya. Contohnya yaitu investor membeli mesin pabrik kemudian disewakan kepada pemesan. Dan yang kedua yaitu suku ijarah manafi al-a'yan al-mustajarah,
yaitu suku ijarah yang melambangkan kepemilikan atas manfaat dari aset, di mana ini merupakan bukan wujud aset. Contoh yaitu investor menyewa pesawat terbang kemudian disewakan lagi kepada maskapai penerbangan. Ketiga yaitu suku ijarah milkiyah al-a'mal al-mujarah, di mana suku ijarah ini contohnya yaitu jasa cleaning service sebuah rumah sakit selama jangka waktu tertentu, layanan perbaikan sistem pendingin ruangan dan lift, perusahaan penerbangan dan kapal laut, komputer maupun penyulingan minyak. Selanjutnya yaitu skema pelaksanaan suku ijarah milkiyah al-a'yan al-mujarah adalah sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu perusahaan atau originator memerlukan dana tunai, kemudian membuat kontrak suku ijarah dengan SPV. Dan yang kedua, wali amanat sebagai mediator antara originator dengan investor yang disebut Special Purpose Vehicle, disingkat SPV, menyerahkan suku ijarah kepada investor, di mana investor membayar dengan tunai. Dan yang ketiga yaitu SPV membeli properti atau tanah dan bangunan milik perusahaan untuk disewakan kembali kepada perusahaan selama 5 tahun. Dan yang keempat, selama masa sewa, perusahaan membayar uang sewa kepada investor melalui SPV setiap 6 bulan sekali. Dan yang kelima, pada saat jatuh tempo, perusahaan membeli kembali properti atau aset ijarah dari SPV. Dan yang terakhir, SPV menyerahkan hasil penjualan properti atau aset ijarah kepada investor. Baik, sebagai penutup, secara garis besar, mengenai materi mulai dari taks 1 hingga 6 dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan pasar modal syariah dinilai memiliki prospek yang positif untuk kedepannya. Dilihat dari peminat efek syariah di Indonesia semakin berkembang tiap tahunnya. Baik, itu tadi pemaparan materi saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again guys.